Shalom, selamat malam. Kita akan belajar malam hari ini tentang satu topik yang saya beri judul Mamon. Biasanya kalau dengar Mamon ini sudah asosiasinya kemana nih? Ya, ke uang, kekayaan, dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, saya mau kasih pelajaran singkat tentang Mamon pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, istilah mamon muncul di dua tempat dalam perjanjian baru, yaitu di Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 9 sampai 13. Dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lalu dalam Lukas 16 dari ayat 9, beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan kata Mamon ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara perlu menggarisbawahi mempergunakan, ya. Lalu ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudara, kalau kita membaca Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 9 sampai 13, inti pesannya di situ adalah ketidakmungkinan praktis untuk seseorang itu melayani Tuhan dan Mamon pada saat yang sama. Jadi tidak mungkin kita melayani dua tuan pada saat yang sama. Dalam hal ini Tuhan dan Mamon. Itu inti pesannya yang Tuhan Yesus mau kasih tahu. Tidak mungkin. Ya. Nah, apa saja bahaya tunduknya kepada Mamon? Nanti lain kali saya akan jelaskan soal backgroundnya sedikit ini. Ya, jadi memang dalam dunia kuno itu budak itu memang bisa bekerja pada dua tuan, saudara. Ya, dan ketika dia bekerja pada dua tuan, itu biasanya tuannya itu kalau enggak saudara, ya, adik kakak begitu, ada satu budak yang memang menjadi warisannya gitu. Jadi dia dibagi gitu ya. Jadi budak ini mengabdi kepada tuan dan budak seperti itu akan sangat keteteran, akan sangat sulit dia membagi waktunya. Ya. Jadi ketidakmungkinan praktis itu Tuhan Yesus kasih tahu bahwa tidak mungkin kamu full heart di situ. Tidak mungkin kamu bisa full heart pada satu tuan kalau kamu mengabdi kepada dua tuan. Itu ketidakmungkinan praktis yang Tuhan Yesus mau kasih tahu ya. Atau bisa kalau bukan saudara, biasanya itu karena ada perjanjian dagang. Jadi kalau ada dua orang punya perjanjian dagang tertentu, biasanya mereka akan sharing budak, tenaga. Satu budak bisa dimiliki oleh dua orang dan itu membuat budak itu akan sangat sulit ya membagi hidupnya untuk mengabdi kepada dua tuan yang berbeda. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan tidak mungkin, ini bukan tidak mungkin dalam kenyataannya, ini dalam pengertian full heart. Pada kasusnya ada orang yang mengabdi kepada dua tuan. Ya. Tetapi pengabdian itu bukanlah pengabdian yang full. Ya. Tetapi kasusnya ada. Nah, itu yang saudara perlu mengerti gitu. Jadi yang Tuhan Yesus mau kasih tahu ini ketidakmungkinan kamu memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan kalau kamu mengabdi kepada Mamon.
Itu poin yang Tuhan Yesus mau kasih tahu. Nah, itu sebabnya persoalan tentang mamon ini kemudian dijabarkan Tuhan Yesus di dalam beberapa pengajarannya. Kita melihat Tuhan Yesus menunjukkan bahayanya seseorang mengabdi atau tunduk kepada mamon. Misalnya kita lihat contoh yang pertama. Dalam perumpamaan tentang penabur, kita tahu ada sebagian benih jatuh ke tanah di mana duri itu mencekiknya. Nah, kita tahu itu kemudian kita membaca di Matius pasal 13 ayat 22 maupun Markus 4 ayat 19. Duri itu ditafsirkan sebagai kekhawatiran dunia dan godaan kekayaan. Nah, saudara nanti bisa baca saja ya. Jadi dalam setiap pengajaran Tuhan Yesus, ya, terutama dalam tema-tema tertentu, dia menyelipkan topik bahayanya tunduk pada mamon. Pada uang, pada kekayaan yang kemudian terimplikasi dalam kehidupan seseorang dengan kekhawatiran dan godaan untuk kaya, menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri. Itu semua bahayanya seseorang tunduk pada mamon. Jadi pengabdian seseorang kepada mamon akan diekspresikan dengan kekhawatiran. Pengabdian seseorang kepada mamon akan diekspresikan dengan godaan untuk memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Itulah yang Tuhan Yesus sedang singgung dalam pengajarannya. Kemudian bahaya yang lain tunduk pada mamon, Tuhan Yesus jelaskan dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Di mana sifat kekayaan yang menjerat perumpamaan tentang menjerat orang kaya yang bodoh itu. Dia terjerat, dia terikat dengan harta duniawinya karena dia mengharapkan keamanan total dari lumbungnya yang penuh. Dia kumpul penuh-penuh di lumbungnya dan dia berpikir dia aman. Dia berkata, tenanglah hai jiwaku, sudah aman semua, sudah banyak tabungan, sudah banyak duit persediaan dan lain-lain. Dan dia menggantungkan kekayaannya di sana. Tidak ada salahnya menimbun, tidak ada salahnya memiliki investasi, memiliki cadangan, tidak ada salahnya. Yang Tuhan Yesus sedang tekankan adalah rasa amanmu kamu taruh kepada harta kekayaan. Nah, itu yang Tuhan Yesus singgung. Ya, kita tahu dalam Alkitab, dalam masa-masa tertentu, masa kelaparan, hikmat Tuhan datang kepada Yusuf untuk menimbun makanan supaya tidak ada kelaparan nantinya di daerah Mesir dan lain-lainnya. Jadi investasi itu tidak ada salahnya, ya, menabung atau mempunyai banyak cadangan, ya, itu tidak ada salahnya. Tetapi yang salah adalah ketika kita menggantungkan rasa aman kita kepada kekayaan, kepada cadangan itu. Dan itulah ekspresi dari tunduknya kita kepada mamon. Nah, seringkali kita tidak menyadari hal ini, saudara. Itu sebabnya saya catat di sini, dia orang kaya yang bodoh itu menaruh kepercayaannya kepada mamon, bukan pada Tuhan. Seperti itu, saudara ya. Ciri lain dari pengabdian atau pelayanan kepada mamon itu terungkap dalam perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin. Dalam hal ini Lazarus. Saudara bisa lihat di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya itu tenggelam dalam perbudakan mamon sedemikian rupa sehingga perintah untuk mencintai Tuhan dan sesamanya itu enggak masuk ke pikirannya. Waktu dia kaya, dia enggak mandang lagi orang-orang miskin. Dia tidak mau berbagi, dia tidak mau sharing hartanya kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan Alkitab katakan dia kemudian masuk ke alam maut, Hades, ya. Dan kehausan dia di sana. Dan kita tahu ceritanya, saya tidak ceritakan. Tetapi poin saya adalah
ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang bahayanya mengabdi kepada mamon, itu dia jabarkan di dalam pengajaran-pengajarannya. Dia kemudian uraikan di dalam perumpamaan-perumpamaan yang diberikannya. Dari selain tentang kerajaan Allah, ada juga tentang mamon. Dalam hal ini nanti kita mengerti bahwa mamon itu bisa menghalangi seseorang masuk kerajaan Allah. Nah, ini penting, ya. Mamon bisa menghalangi seseorang masuk ke kerajaan Allah. Nggak heran, tirani mamon terungkap juga dalam kisah pemuda yang kaya, yang mendekati Tuhan Yesus dengan pertanyaan, "Guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan untuk memiliki hidup yang kekal?" Dalam hati mungkin Tuhan Yesus bilang, nantang nih. Nantang nih orang ya. Belum tahu dia ini syaratnya yang benar nih. Lalu kemudian Tuhan Yesus jawab dan menantang pemuda ini, "Jual semua yang engkau miliki, bagikan kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku." Pemuda itu sedih karena dia diperhadapkan dengan pilihan Tuhan atau mamon. Dan sayangnya Alkitab mencatat dia memilih mamon. Artinya ini adalah sebuah ekspresi dari perbudakan mamon, saudara. Karena dia lebih memilih harta, kekayaan daripada Tuhan. Dalam hal ini kita mengerti bahwa mamon menghalangi jalan masuk ke kerajaan Tuhan. Itu sebabnya dalam Matius 19 ayat 24 Tuhan Yesus pernah mengatakan adalah lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke kerajaan Allah. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Ini menunjukkan bahwa mamon itu menghalangi seseorang masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, tetapi cinta kepada kekayaan itu yang kemudian membuat kita mengabdi kepada kekayaan dan bukan kepada Tuhan, itulah yang menghalangi seseorang masuk ke kerajaan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam kitab yang lain, dalam ayat-ayat yang lain, persahabatan dengan dunia, yang dalam kita bisa parafrasekan ke bentuk yang lain, pengabdian kepada mamon, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi memang kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, saudara. Nah, contoh yang paling jelas kita bisa lihat yang merupakan fakta lapangan yang ada di Alkitab, yaitu pengkhianatan Yudas. Kalau kita selidiki Alkitab, kita mengetahui Yudas itu sering mencuri duit dari perbendaharaan tim pelayanan Tuhan Yesus itu. Dan kemudian Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus diserahkan itu karena pengkhianatan Yudas. Dan Yudas mendapatkan uang 30 keping perak. Begitu murahnya dia menjual gurunya, saudara. Hanya karena kecintaan kepada mamon. Jadi Yudas mengkhianati Tuhan Yesus karena tunduk pada perbudakan mamon. Kisah-kisah yang saya terangkan tadi ini merupakan sebuah ekspresi, saudara-saudara, dari apa yang Tuhan Yesus sudah katakan dari Matius pasal 6 itu. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Tuhan ataupun kepada mamon. Karena pasti engkau harus membenci yang seorang untuk bisa mengabdi secara full heart kepada yang lain. Gitu. Tetapi puji Tuhan di Alkitab juga ada contoh-contoh orang yang dimerdekakan dari mamon. Orang-orang yang ekspresi ceritanya atau narasi ceritanya mengarahkan kepada sebuah pelajaran bahwa ini adalah ekspresi yang benar dari pengabdian kepada Tuhan. Di mana mamon digunakan sebagai alat, bukan sebagai tuan yang harus kita sembah atau harus kita ikuti sebagai tuan untuk kita mengabdi.
Dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 13, saudara bisa melihat bendahara yang tidak jujur. Karena bendahara yang tidak jujur ini ya, itu dipuji Tuhan bukan karena ketidakjujurannya. Tetapi karena dia kepandaiannya menjadikan Mamon itu hambanya. Nanti satu kali saya terangkan karena saya dalam Rhema Bible Teaching sedang menjelaskan tentang perumpamaan. Jadi kita tidak belajar dari ketidakjujurannya, tapi kita belajar bahwa yang disebut bendahara yang tidak jujur ini menjadikan Mamon itu hambanya. Itulah sebabnya ada ayat tadi yang mengatakan ikatlah persahabatan menggunakan Mamon yang tidak jujur itu. Nah, nanti satu kali saya terangkan soal ini. Sebenarnya pernah saya terangkan, tapi nanti saya terangkan khusus saat saya membahas bendahara yang tidak jujur. Tapi dari sini kita melihat ekspresi dari dimerdekakan oleh Mamon dalam kisah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur adalah menggunakan Mamon sebagai alat. Dalam hal ini di konteksnya itu untuk membangun persahabatan. Jadi sebagai alat, bukan sebagai tuan. Dia menggunakan bukan digunakan oleh Mamon, tapi dia menggunakan Mamon. Itu poinnya dari bendahara itu. Lalu yang kedua kita tahu bersama dalam Sakeus, dalam kisah tentang Sakeus di Lukas 19 ayat 89, Sakeus bilang, semua orang yang pernah kuperas akan kukembalikan uangnya sekian kali lipat. Dan di ayat 9 menakjubkannya Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini telah datang keselamatan di rumah ini. So, coba kontraskan dengan cerita-cerita yang tadi, yang cerita yang jelek. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang muda yang kaya, kamu mau sempurna? Jual harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Dan setelah itu Tuhan Yesus ngomong, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Artinya Mamon menjadi penghalang untuk keselamatannya. Tetapi puji Tuhan ada cerita Sakeus juga yang menunjukkan bahwa melalui Mamon Tuhan Yesus bisa katakan ada keselamatan di rumah ini. Bukan Mamon yang menyelamatkan, tetapi sebuah ekspresi keterbebasan dari perbudakan Mamon dan penaruhan hati, kepercayaan hati kepada Tuhan dan terekspresi dari melepaskan harta, mengembalikan harta kepada orang-orang yang pernah diperas oleh Sakeus. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang keselamatan datang kepada rumah ini. Bukan karena Sakeus bisa membeli keselamatan itu, tidak sama sekali. Tuhan Yesus jelas tahu dia juru selamatnya. Tetapi yang Tuhan Yesus maksud keselamatan datang ke rumah ini karena Tuhan Yesus sedang mau ekspresikan sebuah makna. Bahwa ada kemerdekaan Sakeus dari perbudakan terhadap Mamon. Saya berharap saudara mengerti yang saya maksudkan. Lalu ekspresi ketiga dari cerita di Alkitab ada pada orang Samaria yang baik hati. Ini sebuah narasi yang bisa bermakna seorang yang dimerdekakan dari Mamon. Karena dia menyediakan semua yang dia miliki untuk membantu sesamanya pada saat dibutuhkan. Dan dengan perbuatan itu, orang Samaria yang baik hati ini menjadi contoh yang excellent, yang memenuhi hukum. Ia mengasihi sesamanya sama seperti dirinya sendiri. Luar biasa saudara ya. Jadi dari 3 tokoh ini paling tidak, tentu ada beberapa lagi, 3 tokoh ini paling tidak dalam perjanjian baru yang bisa kita lihat adalah orang-orang yang dimerdekakan dari Mamon. Sangat kontras dengan beberapa cerita yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui ajaran atau pengajaran singkat tentang Mamon ini, kita belajar satu hal. Bahwa Mamon itu bukan tuan yang baik, tetapi Mamon itu hamba yang baik. Karena kalau kita menggunakan Mamon dengan benar, uang, kekayaan dengan benar, maka itu bisa merupakan sebuah bentuk ekspresi kita terbebas dari perbudakan Mamon
dan itu sebuah bentuk ekspresi pengabdian kita kepada Tuhan. Kiranya ini bisa saudara kembangkan, aplikasikan dalam kehidupan kita, dan kita mulai merenungkan ini kembali, bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita harus memilih mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada Mamon. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ajak kita semua untuk terus mengabdi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk pelajaran singkat tentang Mamon. Kami jadi lebih mengerti soal uang, soal kekayaan, kekhawatiran, soal ekspresi dari pengabdian kepada Mamon yang seringkali kami tidak sadari. Atau mungkin kami sadari tapi kami tetap melakukan, mengekspresikannya sebagai bentuk perlawanan kami kepada Tuhan. Karena kami lebih mencintai uang, harta, kekayaan ini daripada mencintai Tuhan. Seringkali kami tidak menyadari bahwa kekhawatiran adalah sebuah bentuk ketidakpercayaan kami kepada Tuhan dan sebuah bentuk pengabdian kami kepada Mamon. Tapi hari ini kami belajar, kami mau mengabdi kepada Tuhan bukan kepada Mamon. Dan kami mau menggunakan Mamon sebagai alat yang Tuhan percayakan untuk kami juga nanti memperoleh harta yang sesungguhnya di sorga yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu ini. Hamba selesai bicara dan Engkau terus berbicara dan mengembangkan perenungan ini dalam kehidupan setiap pendengar yang mendengarkan renungan ini di mana saja mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.